Sementara itu dalam rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang TNI, Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin memaparkan poin revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia. Di antaranya mengenai modernisasi alutsista, batasan TNI dalam jabatan non-militer, kesejahteraan prajurit, dan jenjang karir pimpinan TNI. Dan Komisi 1 DPR RI telah membahas rancangan Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan di antaranya: 1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas non-militer dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun. 3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit. 4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya, RUU TNI resmi disahkan menjadi undang-undang. Ada sejumlah poin perubahan penting yang diatur oleh Undang-Undang TNI baru, mulai dari usia pensiun hingga jabatan sipil yang boleh diemban oleh prajurit TNI aktif. Disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. DPR RI resmi menetapkan revisi Undang-Undang TNI menjadi undang-undang. Pengesahan ditetapkan melalui rapat paripurna yang digelar Kamis 20 Maret. Ada 3 poin perubahan krusial dalam revisi Undang-Undang TNI. Salah satu poin revisi mengatur soal batas usia pensiun. Dalam pasal 53 Undang-Undang Lama, batas usia pensiun TNI bagi perwira diatur paling lama 58 tahun. Sedangkan batas usia pensiun bagi bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Khusus untuk perwira bintang 4, batas usia pensiun paling tinggi 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Poin revisi berikutnya terkait tugas pokok TNI. Dalam pasal 7 Undang-Undang Lama ada 16 tugas prajurit TNI. Di dalam Undang-Undang baru terdapat 2 tugas tambahan baru. Prajurit TNI wajib membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber, melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Namun, perubahan yang paling menjadi sorotan yakni terkait jabatan TNI aktif di kementerian, lembaga sipil. Undang-Undang TNI Lama pasal 47 mengatur prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam undang-undang baru, prajurit TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian dan lembaga. Jumlah kementerian, lembaga sipil yang bisa dijabat prajurit TNI aktif pun sempat bertambah dari 10 menjadi 14. Ke-14 kementerian, lembaga, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan termasuk Dewan Pertahanan Nasional, Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden, dan Kesekretariatan Militer Presiden. Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional. Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme. Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, yakni Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer, dan Mahkamah Agung.
Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Meski 2 oknum prajurit TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi di Lampung telah ditangkap, hingga saat ini keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi telah menangkap 2 oknum anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 polisi hingga tewas saat tengah membubarkan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dalam konferensi pers Rabu kemarin, Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika mengatakan keduanya telah mengaku berada di lokasi kejadian dan membawa senjata api jenis rakitan. Namun hingga saat ini keduanya belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih berstatus saksi. Sementara itu, Polda Lampung telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z. Tersangka diketahui tengah bermain judi sabung ayam. Ini yang mana? Kita lah. Ya, Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP. Diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan oleh pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah, ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa 3 anggota Polri meninggal dunia usai ditembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dalam kasus ini 1 warga sipil menjadi tersangka, sementara anggota TNI yang diduga terlibat masih berstatus terperiksa. Tiga anggota Polri ditembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025 sore. Sore itu menjadi sore berdarah lantaran 3 anggota Polri, yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galit, ditembak di tempat sabung ayam dan tewas di tempat. Dari hasil otopsi, tim forensik Polda Lampung mengungkap ketiga korban tewas karena ditembak di area vital. Ajudan Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galit,
terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Dalam insiden ini diduga anggota TNI terlibat. Terduga pelaku pun telah ditangkap dan statusnya masih terperiksa, belum tersangka. Justru warga sipil berinisial Z yang disebut sebagai penjudi sabung ayam ditetapkan sebagai tersangka. Si Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sementara ketiga polisi yang diduga ditembak oknum TNI kini telah dimakamkan. Polri pun telah memberikan kenaikan anumerta kepada 3 anggota Polri yang gugur saat gerbek sabung ayam di Lampung. Ketiga polisi mendapat kenaikan pangkat anumerta masing-masing 1 tingkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor hukum Visi Law Firm di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kantor tersebut milik mantan jubir KPK, Febri Diansyah, yang kini menjadi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, penggeledahan dilakukan terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. KPK menggeledah kantor Visi Law Firm usai memeriksa Rasa Mala, mantan kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo. Usai melakukan penggeledahan, tim penyidik KPK membawa koper dari dalam kantor yang diduga berisi dokumen-dokumen untuk diselidiki. Kantor Visi Law Firm merupakan milik Febri Diansyah, mantan jubir KPK, sekaligus kuasa hukum PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan milik mantan peneliti Indonesia Corruption Watch, Donald Faris. Sebelum buka, Pak, amal SOT, Pak, amal SOT.